Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Try 182. Saya ingin membagikan sedikit pengalaman saya. Sebenarnya sih tips ya, tapi bukan tips juga. Jadi semacam pengalaman lah untuk mudik Lebaran di tahun 2026. Jadi ini kan udah mulai musim mudik. Jadi segala sesuatunya harus di-prepare dulu. Nah, ini adalah pengalaman saya ketika perjalanan mudik dengan mobil ya. Jadi dari beberapa prepare ada 4 buat saya yang memang harus saya praktikan, yang harus memang saya prepare sebelum jauh-jauh hari. Itu ya ada 4. Yang pertama adalah mobil kita harus sehat. Yang kedua, orangnya juga harus sehat. Yang ketiga, perlengkapan yang komplit. Yang keempat adalah rumah yang aman. Jadi kita bahas dulu satu persatu ya. Yang pertama adalah mobil harus sehat. Jadi seperti biasa dan kita wajib untuk menservis mobil kita dari beberapa komponen-komponen ya. Pertama, kalau dari saya pribadi hanya ganti oli, ganti filter oli, kemudian cek air radiator, kemudian cek oli rem, biar juga ganti filter udara gitu. Dan juga ada beberapa faktor penunjang, contohnya kayak eh, angin gitu harus benar-benar yang namanya sesuai standar. Kalau saya sih angin itu empat-empatnya adalah tekanannya 36. Kemudian juga ada ban serep. Ban serep itu wajib kita perhatikan karena ban serep itu adalah ban cadangan. Jadi harus posisinya jangan kempes, posisinya juga harus kuat dan standby. Jadi ada sesuatu hal kita bisa untuk ganti gitu. Kemudian juga dari segi perlengkapan lainnya adalah kayak kalau saya itu kan ada yang namanya rak roof di atas mobil. Jadi teman-teman kalau misalkan menggunakan rak roof pastikan terikat sempurna ya. Pastikan harus benar-benar yang eh, ketutup terpalnya ataupun eh, ikatannya harus kuat karena di beberapa kali saya melihat ya, pengalaman saya juga ada yang sampai jatuh, sampai terbang terpalnya gitu, dan itu membahayakan buat para pengguna penjalan lain. Jadi kita sama-sama harus perhatikan juga keselamatan orang lain. Kalau bisa eh, harus benar-benar diikat sempurna supaya tidak merugikan orang lain. Kemudian juga bensin. Bensin kalau bisa kita isi full di rumah masing-masing. Jadi di lingkungan masing-masing. Jadi pada saat nanti ketika sudah di tol biasanya SPBU penuh. Nah, jadi makanya lebih baik kita isi full di rumah kita masing-masing. Jadi perjalanan pun juga paling nggak lebih aman lah. Nanti ketika sudah mau sampai tujuan itu kita isi lagi dan pastinya nggak begitu macet. Karena sepanjang jalan tol biasanya dari tol Jakarta sampai ke Cikampek arah sana Batang itu biasanya full. Jadi lebih baik kita isi dulu di rumah. Kemudian juga etol juga harus disiapkan full kalau bisa biar kita lebih aman dan nggak menghambat waktu kita ketika tolnya itu kehabisan gitu. Nah itu adalah dari segi mobil ya. Kemudian yang kedua adalah orangnya harus sehat. Nah orangnya harus sehat itu adalah kita wajib istirahat benar-benar yang cukup. Ketika berbuka kalau bisa jangan minum air es, karena dengan minum air es biasanya kita akan radang. Nah di situ yang memang kalau udah radang biasanya badan tuh suka greges gitu ya, suka kayak nggak enak lah gitu. Saya pernah juga pengalaman ketika saya buka puasa sembarangan. Jadi
ketika mau hari H-nya itu bener-bener yang namanya badan gak enak. Nah makanya setiap mau buka puasa, yang bagi yang mudik, jangan minum RS dulu nih. Jadi posisinya harus yang biasa-biasa aja. Kemudian juga dari segi makanan dijaga, jangan sampai kita ngedrop, karena kita akan melakukan perjalanan minimal tuh sekitar 10 jam ya, apalagi macet-macetan. Jadi kalau bisa jangan yang aneh-aneh lah gitu, jaga kesehatan driver khususnya supaya kuat, supaya bisa fokus di perjalanan. Itu yang kedua, yaitu orangnya harus sehat. Nah yang ketiga itu adalah perlengkapan yang komplit ya, contohnya seperti salinan baju yang memang harus cukup. Kemudian juga hindarilah maksudnya yang berlebih-lebih gitu, karena kan kita bawa beban juga jangan terlalu berat. Kemudian konsumsi makanan, cemilan itu udah wajib, minuman supaya nggak dehidrasi, air putih. Kalau misalkan jalan itu kalau bisa ya sore hari, maksudnya supaya bisa puasa gitu ya. Jangan kalau malam biasanya kan terik tuh. Nah kalau sore temunya bisa pagi. Makanya kalau bisa perlengkapan semua itu harus bener-bener yang namanya komplit, jangan ada yang ketinggalan. Contohnya kayak kamera ataupun perlengkapan penunjang lainnya gitu. P3K juga wajib, P3K kayak misalkan kayak tolak angin, minyak angin, itu penting buat menjaga ketika kita sedang tidak enak badan gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah rumah aman. Rumah aman itu adalah rumah yang memang sudah kita tinggalkan dalam posisi satu, terkunci semuanya, pintu-pintu semua terkunci, jendela terkunci. Kemudian selang gas itu harus dicabut, colokan-colokan yang udah nggak berguna itu bisa dicabut. Kemudian lubang-lubang air atau lubang-lubang yang memang bisa potensi hewan masuk, tutup dulu. Nyalakan lampu depan atau kamar, dan sirkulasi udara kipas satu aja buat supaya nggak pengap. Dan kemudian usahakan meninggalkan rumah itu, posisi rumah itu keadaan bersih dan rapi, karena pada saat kita pulang itu biasanya capek. Nah kita pulang capek, akhirnya kita biasanya langsung tidur atau lelah istirahat. Jadi kalau bisa meninggalkan rumah itu dalam posisi yang memang bersih gitu, rapih ya. Nah itu sih semuanya list dari saya ya, itu hanya pengalaman, mohon maaf bukan maksud menggurui, tapi ini adalah pengalaman saya. Ada beberapa list yang memang saya terapkan ketika saya mau mudik lebaran nih. Yang pertama tadi saya udah infokan, mobilnya harus sehat, orangnya harus sehat, perlengkapannya harus komplit. Kemudian juga terakhir itu adalah tadi apa ya, tadi satu lagi, rumahnya harus aman. Rumahnya harus aman itu jadi posisinya jangan sampai ada ya kita tinggalkan tapi ada kemalingan di rumah kita sendiri gitu ya. Itu adalah 4 poin saya. Nah kembali lagi, semua itu harus, yang paling penting dan utama adalah kita berdoa sebelum berangkat, meminta untuk diberi keselamatan dan diberi kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, karena kan kita melalui perjalanan yang panjang ya. Jadi teman-teman, yang utama adalah berdoa dulu sebelum berangkat, pastikan semuanya sehat dan semuanya aman. Mungkin itu saja dari saya, sedikit sebagai saran ya, karena kan saya juga sebagai yang akan mudik nanti di 2026 ini ya, mudah-mudahan bagi yang mudik semuanya bisa berjalan lancar. Kembali lagi saya hanya mengingatkan aja, tidak bermaksud menggurui, mohon maaf. Saya hanya mengingatkan, yang pasti
kita harus menciptakan mudik yang aman dan nyaman untuk keluarga. Oke, sekali lagi terima kasih. Nanti kita lanjut ke acara pada saat mudik lebaran, situasinya seperti apa ya. Sehat-sehat terus, semangat terus buat para pejuang keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.